Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi di channel ini. Sahabat Yes, hari ini kita memasuki era industri 4.0 di mana internet sudah memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia, termasuk di dalam dunia bisnis dan entrepreneurship. Ada banyak orang dari berbagai latar belakang berminat untuk memulai bisnis karena hari ini ada banyak kemudahan bagi orang yang mau memulai bisnis, termasuk kamu yang punya latar belakang sebagai seorang karyawan. Namun mengapa yang sering terjadi adalah seorang karyawan yang sudah memulai bisnis namun tidak sampai 1 tahun dia sudah mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang pebisnis, bahkan kembali lagi untuk menjadi seorang karyawan. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 3 perubahan yang paling susah untuk dilakukan seorang karyawan yang mau jadi pebisnis. Namun nanti pada saat video bumper diputar, bagi kamu yang belum, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di kanan bawah supaya kamu selalu menerima update terbaru dari channel ini. Selamat menyaksikan. Untuk mulai usaha, orang beranggapan kita harus punya modal yang besar. Tapi hari ini orang bisa mulai bisnis dengan modal yang sangat kecil. Dulu orang pikir untuk bisnis harus ada supply barang, harus stok barang. Tapi hari ini kalau kamu search di marketplace, ada banyak orang yang membuka kesempatan untuk jadi dropshipper. Bahkan kamu tidak perlu stok barang untuk bisa mulai berbisnis. Dulu orang bingung pikir tempat yang bagus untuk mulai usaha. Bagaimana untuk ngumpulin modal untuk sewa tempatnya. Tapi hari ini kamu bisa sewa tempat gratis di marketplace untuk buka toko online dan berbagai kemudahan untuk memulai bisnis. Ya, memang bisnis membuka peluang yang sangat besar untuk jadi sukses dan kaya. Memang fakta kok, 74% orang terkaya di dunia ini profesinya sebagai seorang pebisnis. Tapi data juga mengatakan bahwa hanya 1% saja pengusaha atau pebisnis yang sanggup bertahan lebih dari 1 tahun di dunia usahanya. Kenapa bisa demikian? Karena memang nyatanya yang paling susah untuk mulai bisnis bukan tahu bagaimana cara ningkatin omset, bagaimana untuk membuka cabang di tempat yang baru, bagaimana manajemen keuangannya, bagaimana memanage tim kita, atau bagaimana caranya untuk mengatur perizinan, atau bagaimana untuk memilih tempat usaha yang oke. Ternyata bukan itu yang paling susah. Namun justru yang paling sulit adalah melakukan 3 perubahan ini. Perubahan yang pertama yaitu adalah berubah dari orang yang biasa menerima arahan menjadi orang yang harus menentukan arah. Ya, seorang karyawan saya ibaratkan seperti kereta api yang berjalan di atas rel. Rata-rata perusahaan sudah punya visi, misi, sehingga kita karyawan yang kerja di sana ya tinggal mengikuti arah. Job desk dan tugas sudah jelas, kita tinggal melakukan saja. Kalaupun ada yang kurang jelas, biasanya kita tanya atasan, lalu atasan kasih arahan, kasih perintah, ya kita lakukan sesuai dengan arahan tersebut. Ada banyak orang juga yang bertahun-tahun kerja di satu bidang yang sama, sehingga tidak jarang merasa terjebak di dalam rutinitas. Ya, intinya ada relnya, sudah jelas. Namun sebagai seorang pebisnis, kita seperti sedang berlayar di sebuah samudra yang ujungnya kita nggak bisa lihat. Semuanya harus kita tentukan sendiri dan tanggung jawabnya ada di tangan kita untuk menentukan arah. Kalau bisnis kita tidak ada arah, tinggal tunggu waktu aja hancur dihantam ombak atau terombang-ambing nggak jelas. Sehingga sebagai seorang pebisnis sangat penting untuk punya inisiatif, untuk punya motivasi secara pribadi untuk membangun bisnisnya sampai sukses. Ya, beruntung kalau punya coach seperti di komunitas Yes. Coach atau mentor bisnis ibarat kata kompas yang bantu memberikan arah. Tapi tetap menentukan arah itu tanggung jawabnya di tangan kita. Tapi kenyataannya banyak orang juga kan yang tidak punya coach bisnis. Jadi ini tidak boleh dibiarkan. Gimana solusinya?
Solusinya adalah sebelum memulai bisnis atau waktu awal Anda memulai bisnis, Anda harus menentukan arah terlebih dahulu. Apa tujuan Anda berbisnis? Apa yang ingin Anda capai melalui bisnis? Mau dibawa kemana bisnis Anda 5-10 tahun yang akan datang? Kalau Anda tidak punya itu semua, bisnis Anda akan terombang-ambing. Jangan malas, target, impian harus tertulis, bahkan harus di-sharing ke orang lain. Jangan malas untuk buat dream board, supaya semuanya jelas apa impian dan target Anda di 5-10 tahun yang akan datang. Karena kalau Anda tidak tahu bisnis Anda akan dibawa kemana, ya pasti Anda tidak akan kemana-mana. Iya kan? Nah, perubahan yang kedua yaitu adalah berubah dari ada orang yang mempush atau mendorong kamu menjadi tidak ada orang yang mau push dan dorong kamu. Ya dulu waktu kerja rajin banget bangun pagi, ngantuk-ngantuk pun dipaksain bangun, berangkat ke kantor. Kemudian kalau hari Minggu masih hangout, bilang sama temannya, pulang yuk, udah malam, Senin besok gua kerja. Wah, rajin banget kan? Setiap hari kerja 8 jam, rela lembur bahkan, walaupun tidak dibayar. Kenapa demikian? Ya karena kamu pikir gua ada bos. Sehingga kalau saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan itu, saya tidak mencapai target ini, saya tidak mencapai target itu, kamu nanti akan ditegur lah, dipotong gaji lah, bahkan di PHK. Namun begitu mulai bisnis, bangunnya jadi siang. Kerja 4 jam, udah ngeluh, bilangnya capek. Malam minggu terus pergi sampai malam, hangout, habisin uang untuk leisure, untuk hal-hal yang bikin kamu happy. Bahkan modal bisnis kepake deh untuk hal-hal yang kamu inginin. Ya kalau sikapmu begitu terus, bagaimana mau sukses? Tentu mesti ada perubahan. Sebetulnya gimana solusinya? Ya walaupun di dalam bisnis tidak ada bos, tidak ada orang yang akan push kamu, kamu adalah bosnya. Sehingga untuk melakukan langkah yang saya jelasin di poin 1, yaitu buat target, buat impian, ditulis secara jelas, bahkan dipajang, dilihat, direncanakan, dilakukan setiap hari, itu menjadi hal yang benar-benar sangat penting. Kenapa? Karena jadikanlah impian atau target kamu bos kamu. Buatlah diri kamu kepepet. Kalau kamu punya target, bikin punishment kalau kamu tidak mencapai target tersebut. Misalnya, kamu hobi makan steak, tapi kalau kamu nggak capai target ini di dalam bisnis, 6 bulan saya janji nggak akan makan steak. Itu membuat kamu jadi kepepet. Kenapa kita harus kepepet? Karena ketika orang kepepet, biasanya potensinya keluar dan yang terbaik dari dirinya keluar. Kalau kamu bisa memberikan yang terbaik dari kamu, saya yakin di bidang apapun, kamu pasti sukses. Perubahan yang ketiga yaitu adalah berubah dari comfort zone ke battle zone. Ya, enaknya jadi karyawan, namun kadang-kadang sekaligus jadi jebakannya jadi karyawan adalah comfort zone. Ya, kerjanya jelas, jam kerjanya jelas, dimarahinnya jelas, ya, terima gajinya lebih jelas bulanan. Tapi sometimes contohnya di dalam masa COVID seperti ini, ya ada beberapa teman saya juga yang dirumahkan dan akhirnya masa depannya sama-sama jadi tidak jelas sih. Ya tapi intinya ada beberapa hal memang yang membuat seorang karyawan itu memasuki yang namanya comfort zone. There is no growth in comfort zone. Tidak ada pertumbuhan di dalam comfort zone. Sehingga bersediakah Anda untuk masuk di dalam battle zone sebagai seorang pebisnis? Anda harus menentukan arah sendiri. Kadang-kadang kalau kita bikin salah, kita yang harus bertanggung jawab sendiri. Jangan-jangan anak buah bikin salah pun kita yang harus bertanggung jawab. Motivasi harus datang dari diri sendiri. Harus rela untuk belajar. Harus rela untuk dikoreksi, di-upgrade. Kadang-kadang kita jatuh dan harus bangun lagi. Hari ini kita jadi nomor 1. Besok-besok ada orang yang lebih muda, lebih kreatif muncul dan dia jadi nomor 1. Kita harus rela belajar dari orang yang lebih muda. It's a battle zone. Anda harus punya impian, Anda harus punya semangat untuk berjuang di dalam bisnis ini. Bukankah kemenangan jadi nikmat kalau kita tahu pernah ada proses susah-susah yang kita jalani sebelumnya? Bukankah kesuksesan di dalam bisnis jadi indah karena kita tahu kita pernah berjuang membesarkan bisnis ini? Saat ini, apakah Anda mau bayar harga untuk masa depan yang lebih berkualitas? Siapa sih yang akan nikmati masa depan tersebut? Toh Anda sendiri. Jadi, comfort zone
atau Battle Zone. Sahabat Yes, saya adalah seorang mantan karyawan. Sehingga poin-poin yang barusan saya bagikan merupakan apa yang saya rasakan, yang saya alami dari pengalaman saya berubah dari seorang karyawan menjadi seorang pebisnis. Memang dunia entrepreneurship, dunia bisnis menawarkan banyak potensi, financial freedom, time freedom, tapi semuanya itu ada harga yang harus kita bayar. Sanggupkah Anda melakukan 3 perubahan besar tadi? Hanya Anda yang sanggup menjawabnya. Tapi saya percaya kalau Anda berkomitmen, Anda mau berani untuk melakukan 3 perubahan tadi, saya yakin bisnis Anda bukan hanya bisa menjadi besar, tapi pasti bisa bertahan dan bermanfaat untuk banyak orang. Sahabat ya, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau Anda suka video ini, silakan like, share, dan komen. Dan untuk informasi lebih detail mengenai komunitas Yes, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa lagi di dalam video berikutnya. Yes, I'm the next billionaire. You are next.